Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi keterampilan wajib komputer yang kelima. Pada pertemuan kali ini, kita membahas ada 6 materi di sini. Yang pertama yaitu membuat style heading, yang kedua membuat daftar isi, yang ketiga menambahkan caption pada gambar dan tabel, yang keempat membuat table of figure atau daftar gambar atau daftar tabel itu sendiri. Yang kelima menambahkan citasi melalui insert citation, kemudian yang keenam menampilkan daftar pustaka. Materi untuk keterampilan wajib kelima ini sudah ada pada modul, di mana modul tersebut sudah bisa di-download di keterampilan wajib komputer untuk di websitenya ya. Nah, di sini materi untuk belajar heading dan citasi pada Microsoft Word-nya. Bisa diikuti langkah-langkahnya. Untuk hari ini nanti kita membahas dengan latihan soal. Ini untuk membuat daftar isinya, menambahkan caption untuk tabel atau gambar, membuat table of figure, menambahkan citasi melalui insert citation, dan yang terakhir adalah menampilkan daftar pustaka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka untuk Microsoft Word-nya. Nah, di sini sudah kita siapkan untuk latihan keterampilan wajib komputer yang kelima. Saya contohkan di sini ada laporan praktek kerja lapangan, di mana untuk laporan ini pasti teman-teman semuanya membuat laporan di prodinya masing-masing. Untuk laporan kerja lapangan, di sini belum kita setting untuk paragrafnya, kemudian untuk penomorannya, karena hari ini nanti kita akan membahas hal tersebut. Baik, untuk laporan PKL, judul biasanya kita buat bold. Kita bisa menggunakan clipboard di dalam home di sini, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl B. Kemudian kita letakkan di tengah, atau kita bisa menggunakan shortcutnya adalah Ctrl E. Kemudian nama NIM kelas bisa kita letakkan di tengah juga. Universitas Muria Kudus, kita bold, Ctrl B, kemudian Ctrl E untuk posisi di tengahnya. Baik, untuk di judulnya di sini, laporan praktek kerja lapangan bisa kita buat lebih besar. Nama NIM silahkan nanti diisi. Kemudian kita buat lebih besar untuk tulisan Universitas Muria Kudusnya. Baik, ini adalah untuk halaman covernya. Sekarang, untuk halaman pengesahan, materi pertama kita membahas mengenai heading, membuat style heading. Jadi kalau yang kita ketahui, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian nanti ada daftar pustaka, itu posisinya ada di tengah atau sesuai dengan gaya penulisan yang ada di masing-masing pedoman. Misalkan di sini kita menggunakan pedoman yang biasa digunakan, halaman pengesahan, misalkan kita buat tulisan asal saja ya, jadi bisa kita buat atau kita gunakan sama dengan lorem kurung buka kurung tutup. Untuk halaman pengesahan di sini, nah kita bisa menggunakan heading yang ada di menu home. Ini adalah template-template yang sudah disediakan. Tapi misalkan kita memiliki style tersendiri, kita bisa membuat heading tersebut dan kita save juga. Misalkan ini untuk halaman pengesahan, kita buat new style di sini. Kita buat style pertama atau PKL strip 1 untuk nama stylenya. Kita bisa setting untuk jenis fontnya apa, kemudian ukurannya berapa. Kalau misalkan ini bold, berarti kita buat bold. Kemudian posisinya dia di tengah, kita buat posisinya dia di center text di sini. Kalau memang di sini sudah
kita setting untuk style yang sudah disetting semua, bisa kita add to template, kemudian kita klik OK. Jadi kita bisa mengetahui mana saja yang memiliki style seperti yang sudah kita setting ke PKL 01. Bisa di halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, dan selanjutnya di daftar pustaka. Kita misalnya kita sudah aktifkan, kita blok untuk halaman pengesahan, kita klik PKL 1. Begitu juga untuk yang daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel, kemudian bab 1 pendahuluan, nah dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah kita di latar belakang. Biasanya untuk di bab 1 di sini, untuk latar belakang, di latar belakang kita menyesuaikan, biasanya untuk bab 1 kita tulisnya adalah 1.1 untuk subnya. Nah, di sini untuk latar belakang ini kita simpan juga sebagai style yang kedua. Nah, kita bisa ketik nama stylenya adalah PKL strip 2. Kemudian bold, posisinya dia tetap di left atau misalkan kita tetap di justified juga tidak masalah. Kemudian kita add to template, kemudian simpan. Nah, untuk 1.1 di sini kita tinggal aktifkan saja PKL 2. Oke. Kemudian misalkan di bawah di sini kita ada tulisan lorem. Nah, kita setting ini jangan bold. Dia tetap di normal ya. Justified. Nah, untuk rumusan masalah di bawahnya juga ada tulisan. Kita ketik juga lorem di sini dan tujuan penelitian dan lain sebagainya di situ juga bisa. Nah, rumusan masalah di sini kita menggunakan template-nya adalah PKL strip 2. Otomatis untuk penomorannya dia akan mengikuti yang pertama, latar belakang, kemudian yang kedua ini juga mengikuti. Itu berlaku untuk yang semuanya ya. Tujuan penelitian, kita buat teksnya terlebih dahulu. Kemudian manfaat, kita buat teksnya terlebih dahulu. Tinggal di tujuan penelitian, kita buat style yang kedua. Manfaat penelitian juga sama. Nah, di sini tinggal nanti diedit saja untuk tabulasi per paragrafnya. Untuk yang kedua, kita tidak bisa menggunakan style yang PKL2 ini, tapi kita membuat style yang baru. Karena apa? Yang pertama di sini urutannya adalah 11, 12, 13 dan seterusnya. Yang di bab 2 di sini kita mulai dari 2.1. Nah, di sini saya sudah membuat untuk define new number listnya. Poinnya mulai dari 2, urutannya nanti 1, 2, 3 di sini. Nah, setelah kita terbuat seperti ini, barulah kita save stylenya menjadi PKL strip 3. Di sini kita buat bold, kemudian kita add to template. Nah, kita aktifkan untuk penelitian terkait menggunakan style PKL 3. Teori penunjang juga sama, kerangka permasalahan juga sama. Nah, lakukan hal yang sama untuk bab 3 dan seterusnya. Nah, untuk bab 3 kita buat PKL 2, kita buat PKL 1, metode penelitian, kemudian perancangan sistem. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan style PKL 1, 2, 3, tapi kita membuat style baru lagi. Sebelumnya kita buat define number-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat mulai 3. 1, 2, 3, oke. Metode penelitian di sini kita simpan sebagai style PKL 4. Bold, kemudian kita add to template. Nah, di sini kita aktifkan PKL 4, perancangan sistem juga sama. Nah, 3.2, oke.
Nah, di sini untuk bab 4-nya kita menggunakan PKL strip 1, implementasi sistem, kita kasih teksnya dulu. Oke, karena ini bab 5, kita bisa membuat define new multiple list lagi. Ya. Baik, untuk yang keempat, kita simpan kembali stylenya PKL strip 5. Kita bold lagi, add to template lagi. Baik, kita aktifkan untuk yang PKL 5. Pengujian juga PKL 5. Untuk penutup, kita pakai PKL 1. Kemudian kesimpulan dan saran, misalkan di sini kita buat teksnya dulu. Untuk yang saran juga kita buat teksnya terlebih dahulu. Kita buat stylenya kembali ya di sini untuk yang yang bab 5. 5 di sini kita define new multiple list terlebih dahulu, angkanya 5, mulainya 1 2 3 sama. Di sini kita simpan di PKL 6. Dia bold, add to template. Oke, nah di sini kita aktifkan. Di sini juga kita aktifkan. Baik, untuk penomoran di sini sudah. Yang terakhir adalah untuk di daftar pustaka. Daftar pustaka nanti kita di sini membuat daftar pustaka otomatis. Nah, untuk daftar pustakanya itu sendiri kita menggunakan PKL strip 1 di sini untuk di tengah. Baik. Nah, ini adalah untuk yang materi membuat style heading. Kemudian selanjutnya kita persiapkan untuk yang membuat daftar isi karena kita tadi sudah menggunakan heading di sini. Ya. Pada menu daftar isi di sini kita tidak perlu mengetikkan satu persatu untuk menunya. Kemudian untuk halamannya juga tidak perlu kita ketikkan manual satu persatu. Kita bisa menggunakan fasilitas table of content, di mana table of content di situ ada di menu reference di sini, table of content, kita klik. Nah, ini adalah template yang ada. Karena kita sudah membuat style sendiri dari PKL 1 sampai PKL 6, maka kita bisa custom table of content-nya di sini. Kita klik option, karena kita tidak menggunakan heading 1, 2, dan 3, kita hapus untuk urutannya. Urutan itu nanti akan mempengaruhi tabulasi yang ada pada daftar isi. Nah, kita ke bawah karena kita menggunakan PKL 1, 2, 3. Nah, untuk PKL 1 itu tadi isinya adalah halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, kemudian bab 1 sampai bab 5 kita beri poin yang pertama. Untuk PKL 2 sampai PKL 5 karena itu nanti satu tabulasi, jadi urut ya, dia dari rata ke menjoroknya sama, kita buat dia poinnya adalah 2. Kalau kita 3, nanti dia urutannya atau formatnya untuk di daftar isi dia akan menjorok lebih dalam lagi. Nah, kita hanya ada 2 TOC level namanya ya di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Apakah nanti kita tab leadernya mau diberikan titik-titik atau misalkan none juga diperbolehkan. Nah, ini adalah daftar isi secara otomatis ketika kita membuat halaman dari pendahuluan dari daftar tabel itu nanti beda halaman, otomatis nanti kita bisa update tidak usah manual. Nah, di sini. Jadi kita tinggal update dari tabelnya saja. Apakah kita update page number only, artinya adalah daftar isinya, halamannya berapa yang akan terupdate, atau misalkan kita ada menambahkan heading atau tabel atau gambar. Nah, itu kita bisa menggunakan update entire tabel. Nah, otomatis nanti dia meng-create seperti ini. Untuk fontnya dia default. Kalau mau diganti silahkan menggunakan book misalkan, book antique. Nah,
Oke, nah ini adalah untuk yang daftar isinya. Nah, bagaimana untuk tabel, kemudian untuk gambar? Nah, di tabel dan gambar kita harus menyisipkan gambar yang ada di isi yang ada di laporan di sini. Misalkan di dalam penelitian terkait, kita menggunakan insert gambar. Misalkan ada picture, kita buat atau kita cari picture yang ada di sini. Oke, ini ada gambar ini ya. Oke, kita gunakan gambar yang ada di sini, tinggal kita atur saja. Kemudian kita posisikan di tengah. Kemudian di halaman berikutnya juga kita berikan gambar juga. Insert lagi gambar. Nah, misalkan kita ada gambar rumah di sini. Nah, kita buat caption saja. Jadi nanti kita tidak perlu mengedit satu persatu dari gambar ini. Nah, di sini kita berikan caption dari gambar masing-masing. Jadi kita tidak perlu membuat daftar isi untuk gambar dan tabel itu sendiri-sendiri. Kita masih di dalam reference di sini. Jadi kita menggunakan namanya adalah caption. Jadi nanti di daftar isi dan daftar tabelnya kita menggunakan insert table of figure di sini. Kalau yang tadi untuk daftar isi kita menggunakan table of content. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa langsung kita seleksi gambarnya, kita klik insert caption atau kita klik kanan, kita insert caption di sini. Apakah kita menggunakan labelnya figure atau gambar atau yang lainnya? Bisa kita setting di sini. Kalau tidak ada, bisa kita membuat new label di sini. Nah, ini misalkan gambar 1. Jadi nanti untuk numberingnya di sini kita bisa setting juga menggunakan 1.1 atau yang lainnya. Misalkan kita hanya menggunakan nomor urut saja. Di sini gambar 1, kita namanya misalkan gambar 1. Di sini ada keterangan gambar 1. Kemudian untuk yang di gambar 2 kita juga menggunakan klik kanan insert caption. Kemudian gambar 2 kita ketik lagi di sini juga boleh. Keterangan gambar 2. Oke. Selanjutnya kita misalkan di bab 4. Nah, di sini kita kasih gambar juga. Kita insert terlebih dahulu, kemudian kita mau menggunakan shape atau misalkan gambar lagi juga diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan laporannya masing-masing. Nah, di sini ada gambar durian ini ya. Oke, kita taruh di sini misalkan ada gambar durian. Ini contoh aja ya. Jangan pada ngiler ya. Nah, ini kita klik kanan, insert caption, gambar 3. Dia selalu urut. Misalkan nanti ada diselipkan di halaman yang sebelumnya pun nanti dia akan otomatis update untuk nomor urutnya. Keterangan gambar 3 atau kalau gambar 3 nanti dia itu ya, atau durian aja lah. Durian. Oke. Nah, di sini ada gambar 3 durian. Kemudian di atasnya kita ada selip gambar lagi. Nah, yang tadinya dia gambar 3, otomatis nanti dia akan ke bawah. Nah, misalkan ini ada gambar, kita taruh di tengah. Kita klik kanan, insert caption. Otomatis nanti dia gambar 3, bukan gambar 4. Karena apa? Karena posisi dia ada di sebelumnya. Jadi dia akan urut otomatis. Ini misalkan logo. Dan yang di bawah tadi di sini dia akan berubah menjadi gambar 4. Nah, ini bisa kita atur posisinya. Nah, gambar 4. Untuk tabel juga sama. Jadi kita bisa membuat tabel. Kemudian kita buat captionnya. Nah, untuk gambar kita buat di daftar gambar terlebih dahulu. Nah, ini kita masuk di menu reference, kemudian kita insert table of figure.
Nah, karena kita menggunakan gambar, kita bisa klik gambar di sini. Dia otomatis, halamannya juga otomatis. Tab leadernya juga kita bisa setting apakah tidak ada atau titik-titik atau yang garis yang lainnya. Nah, sudah enak, kita otomatis membuat daftar gambar, tidak perlu kita pusing-pusing misalkan nanti ada selip gambar atau misalkan kita ada pengurangan gambar atau pengurangan halamannya, otomatis nanti kita daftar isinya atau daftar gambarnya menyertai untuk urutan-urutannya. Nah, tabel juga sama. Untuk tabel misalkan kita membuat tabel di sini ya, di pengujian misalkan. Nah, misalkan kita insert table. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita buat di sini adalah tabelnya. Kita kasih ini tabel. Oke. Tabel 1 misalkan ini kita buat tabel pengujian. Nah, ini otomatis mau ditaruh di tengah atau di pinggir silahkan, tergantung nanti format laporannya seperti apa. Kemudian di bab selanjutnya misalkan di atas lah di metode penelitian kita ada tabel lagi. Nah, di sini kita buat insert caption tabel 1 ya di sini ya. Tabel metode penelitian. Nah, yang tadi otomatis dia akan menjadi tabel 2 karena mengikuti urutan yang ada. Nanti bisa disetting saja. Kemudian tinggal kita panggil untuk di daftar tabelnya, kita insert table of figure, kita menggunakan caption labelnya adalah tabel. Nah, ini adalah tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, gampang ya. Jadi kita bisa mengikuti, kita bisa mencoba. Jadi kalau ada tugas membuat laporan, sudah tidak susah lagi di sini. Baik, selanjutnya materi yang terakhir adalah kita membuat daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka di sini bisa kita menggunakan Microsoft Office, kita juga bisa menambahkan aplikasi yang lainnya juga. Namun dengan Microsoft Office Word di sini kita sebetulnya sudah cukup untuk membuat laporan lengkap dari awal sampai akhir. Nah, menunya ada di reference di sini. Kita bisa menggunakan default dari aplikasi Microsoft Word yaitu di citation. Nah, di sini kita mau menggunakan stylenya apa? Cizego, ada Harvard, ada IEEE, ada ISO, dan lain sebagainya. Yang sering digunakan, kita menggunakan Harvard atau kalau enggak IEEE juga sering di situ. Misalkan kita menggunakan style Harvard. Nah, di sini kita bisa mengatur citation. Misalkan di paragraf pertama. Oke, kita insert citation, type of source-nya bisa kita pilih, ada book session, ada journal, ada periodically, ada conference, dan lain sebagainya. Sampai web di sini juga ada. Misalkan anggap saja kita ambil dari artikel jurnal. Nah, autornya bisa kita setting, misalkan namanya adalah Andy Hendro. Oke. Title-nya misalkan nama bukunya adalah Sistem Informasi. Jurnal name-nya adalah Jurnal ABC misalkan ya. Tahunnya 2019, volumenya 3, issue itu adalah nomor, jadi setiap jurnal pasti dia memiliki volume, dia memiliki issue. Misalkan 1, page-nya misalkan dari halaman 21 sampai 26. Nah, jadi di sini kita tinggal oke saja. Otomatis nanti di sini ada tulisannya Hendro 2019. Jadi kita kutipan yang ada di teksnya di sini sama daftar pustaka itu harus klop. Jangan sampai di kutipan-kutipan di sini ada 10 pustaka, di daftar pustaka itu ada 20. Nah, itu kita bingung nanti carinya seperti apa. Kalau kita menggunakan citation otomatis seperti ini sangat mudah sekali.
Kemudian yang kedua, misalkan rumusan masalah di sini kita tulis dari buku misalkan. Nah, bukunya di sini misalkan namanya adalah Reisha Mantini. Title dari bukunya misalkan nama bukunya adalah dari Windows Form untuk perancangan aplikasi. Misal saja ya. Kemudian kota. Kota ini adalah untuk publishernya. Misalkan Yogyakarta. Publishernya misalkan Andi Publishing. Years-nya misalkan 2018. Edisi misalkan dia adalah cetakan yang pertama, tinggal kita tulis di sini adalah edisi yang pertama. Misalkan ada second edition, ya kita tulis di sini adalah edisi yang kedua. Nah, ini langsung dia otomatis di sini sesuai dengan stylenya. Misalkan kita ganti stylenya menjadi IEEE, nah otomatis nanti dia akan berubah, akan menjadi kurung kotak 1, kurung kotak 2. Jadi tidak usah kita susah-susah setting satu persatu ya. Kemudian di penelitian terkait kita beri lagi di sini. Misalkan dari proceeding. Nah, proceeding di sini misalkan Nona Handayani. Misalkan penulisnya 2, tulis saja di sini 2. Misalkan di sini adalah Bambang Handoko. Nah, misalkan 3 atau berapa, silakan di sini tinggal ditulis saja. Titelnya misalkan di sini adalah belajar Microsoft Office Word. Oke, publishernya misalkan Aneka Ilmu. Siti Semarang. Tahunnya misalkan 2019. Oke. Nah, kita otomatis di sini nanti akan terbuat ya. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar pustakanya. Melakukan hal tersebut ya sampai semuanya terlaporannya. Jadi jangan sampai nanti kita mengambil kutipan dari buku atau dari jurnal tapi kita tidak menampilkan sumbernya di dalam laporan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah di daftar pustaka, kita tidak perlu mengetik satu persatu sesuai dengan daftar pustaka yang sudah kita gunakan di dalam laporan tadi. Tapi kita cukup klik di bibliografi. Nah, kita bisa menggunakan template yang ada di sini, kita tinggal klik saja. Otomatis misalkan tulisan bibliografi tidak usah digunakan juga boleh. Nah, di sini tinggal kita atur saja fontnya apa, kemudian justified, kemudian spasinya berapa. Nah, kalau di sini kita setting ganti IEEE, otomatis nanti dia mengikuti. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk latihan silakan nanti update di website UPT Komputer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.